Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Ulda Nurianti yang pastinya selalu menyajikan seputar info-info menarik yang wajib kalian ketahui. Dimana lagi kalau bukan di Apa Kata Lensa. Oke guys, kalau kemarin kita sudah menyajikan info dari seorang Bapak Juni Madasik, salah satu tokoh ketua dari tempat pelelangan ikan yang berada di Pantai Laut, Kecamatan Kota Agung, tentang proses dan juga pembangunan dari lokasi TPI tersebut. Dan kali ini masih soal tentang Bapak Juni Madasik yang juga sukses membawa sentra kuliner yang ada di tempat pelelangan itu. Selain kuliner, ia juga akan segera berwacana membangun lokasi yang juga akan dijadikan tempat bermain serta sentra UMKM bagi masyarakat yang ingin bergabung. Dan inilah Apa Kata Lensa. Kuliner adalah sebuah sajian dan tempat yang saat-saat ini paling digemari oleh masyarakat. Berbagai macam sajian kuliner yang tersaji di beberapa daerah di Indonesia tentunya mempunyai ciri khas tersendiri. Baik itu melalui menu makanannya ataupun segi lokasinya yang mampu menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati. Namun di sini, lagi-lagi melalui tangan seorang Juni Madasik, sebuah tempat yang dulunya adalah semak belukar dan juga tumpukan pasir yang sangat mengganggu pandangan mata. Kini tempat itu mampu ia sulap menjadi sebuah tempat kuliner yang memang pantas untuk disinggahi. Ditambah lagi sajian menu khas ikan bakar, hasil tangkapan para nelayan yang baru tiba bisa langsung dipesan dan dibakar. Bicara soal makanan, nasi uduk memang sangat pantas menjadi pendamping ikan bakar. Ditambah lagi lobster dan cumi-cumi yang menjadi primadona dalam rangkaian menu kuliner yang disajikan. Lokasi kuliner yang kini diolah oleh Kang Juni kedepannya akan diusahakan untuk diperluas, yang dalam perencanaannya tempat ini akan ditambahkan taman bermain dan juga penempatan sentra UMKM serta cenderamata bagi para pengunjung baik lokal maupun nasional yang datang bertandang ke tempat ini. Seperti apa semua itu? Hanya Kang Juni Madasik yang punya rahasianya. Kita di sini kan hanya menggunakan lahan yang belum terpakai oleh pemerintah. Jadi kita sengaja ini saya ciptakan konsep seperti ini. Karena konsep seperti ini juga kita jauh mencontohnya dari berbagai daerah. Kenapa sih di tempat kita di sini tidak ada sentra kuliner yang memang menjual hasil dari ikan, hasil dari laut kita? Ini tidak ada. Jadi maka saya coba menciptakan konsep seperti ini. Karena saya beberapa kali anjang sana ke daerah-daerah yang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur yang memang pada prinsipnya mereka masyarakat pesisir pantai. Maka dari situlah saya sadur program seperti ini, saya bawa ke daerah kita. Bagaimana caranya bahwa di daerah kita itu ada satu sentra kuliner yang menjual hasil laut yang dihasilkan oleh nelayan. Dan ini juga kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Kita di sini ada satu sistem mata rantai yang tidak terputus antara pedagang nelayan, pedagang ikan kecil dan kuliner itu mereka ada satu mata rantai yang tidak terputus. Hasil ikan yang dihasilkan oleh nelayan itu dibeli oleh pedagang kecil, dari pedagang kecil dibeli oleh sentra kuliner. Nah, artinya sentra kuliner ini berbasis nelayan dan pedagang kecil. Buka setiap hari, di sini buka setiap hari, karena bukan saja melayani dari para pendatang ataupun pelancong, tapi juga melayani masyarakat yang ada di sini untuk bisa bakar ikan, sarapan uduk, atau ngopi bareng di sini. Bahkan ada beberapa acara dari pemerintahan pun sering diadakan di sini seperti ngopi pai, ngopi bersama ibaratnya itu di sini juga sering kita adakan acara-acara seperti itu. Dan kembali kepada kebersihan tadi sebetulnya itu kembali kepada tanggung jawab dari pengelola kuliner itu sendiri.
Sebetulnya rencananya itu hanya untuk menambah tempat nongkrong aja lah, untuk hiburan. Yang di sini juga menjual dari hasil olahan ikan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan. Itu maka di sini saya atas dasar izin kepada Dinas Perikanan Provinsi untuk menyiapkan lahan juga. Sebenarnya lahan ini sebenarnya untuk mengantisipasi kekumuhan yang ada di sini, pembuangan sampah secara liar dan yang lain-lain. Jadi dengan adanya kita buat seperti ini, otomatis nantinya akan bersih. Itu saja. Insya Allah ke depan ini akan kita buat tempat nongkrong tapi sambil menikmati hasil ikan olahan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Pada intinya hanya bagaimana caranya bisa menjual hasil produk yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan itu sendiri. Jadi banyak hasil nelayan yang belum bisa kita olah karena seperti sop tulang ikan blue marlin atau black marlin itu di kita sini masih sedikit. Itu nanti yang akan kita buat juga sentra kuliner seperti itu. Terus mungkin saja makanan-makanan yang berasal dari ikan. Bagaimana caranya bahwa di Kabupaten Tanggamus ini ada satu sentra kuliner yang menjual hasil ikan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan dari Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Sebenarnya sih kita tadinya orang sini, cuman kita udah pindah di Kerawang ya. Semenjak pindah di Kerawang ya udah sekitar beberapa kali lah. Ya. Karena sini ada keluarga yang lain. Karena di sini masih ada keluarga juga. Ya sebenarnya sih kita hanya kunjungan keluarga. Kebetulan kita memang suka main-main di pantai ya, kita sambil main-main di sini lah, sambil cari-cari sarapan gitu. Ya menurut saya sih sama keluarga bagus lah. Ya namanya tempat kita dibesarkan di sini ya, pasti ya nggak bakal bisa dilupain. Namanya kayak ikan segar. Kalau kita di Karawang kan jarang makan ikan segar. Kalau di sini kan alhamdulillah segar langsung istilahnya. Terus menu-menunya istilahnya nggak bisa lupa loh dengan ciri khas makanannya di sini, suasananya. Pokoknya nggak pernah lupa deh, selalu diingat. Apalagi yang namanya tuh ikan bakarnya, itu udah pasti di sini. Oh, kalau saya sih harapannya lebih bagus lagi ya, istilahnya lebih ada kayak permainan anak-anak. Jadi kita bisa nyantai sambil kita makan gitu kan, sambil anak-anak main. Ya namanya laut ya, kita kadang-kadang khawatir juga. Jadi kalau ada permainan kan bisa dijaga gitu. Lebih banyak lagi lah ininya. Taman-tamannya gitu kalau bisa sih namanya pemerintah ya. Bisa lebih banyak lagi gitu istilah yang bisa di permainannya lah gitu. Oke guys, itulah tadi seputar info tentang Juni Madasik dan juga kesuksesannya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan mampu menjadi inspirasi buat kita semua. Akhirnya, saya Ulda Nurianti Aji Smart pamit undur diri. Selalu ikuti Apa Kata Lensa hanya di Lensa Tanggamus Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Apa Kata Lensa.